Salam sepak bola. Halo Sobat Liga 1, gimana nih puasanya? Bagaimana juga pertandingan dari BRI Liga 1 2024-2025? Apa kabar tim kalian, kebanggaannya? Dan Sobat Liga 1, hari ini saya masih berada di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin. Dan hari ini saya punya kesempatan spesial untuk langsung berkunjung ke mes PS Barito Putra sekaligus berbincang dengan salah satu pemain dari PS Barito Putra. Kira-kira siapa ya? Ada yang mau tebak? Yuk kita cari tahu. Oke, ini kita sudah sampai ke tempatnya. Ini dia mes PS Barito Putra. Wah, ini langsung ada nih pemain kita di sini. Halo Mas Nurhalid di sini. Siap. Oke, kita langsung duduk aja kali ya. Oke Sobat Liga 1, sesuai dengan tadi janji saya, kita akan langsung berbincang dengan salah satu pemain kebanggaan PS Barito Putra dengan Mas Nurhalid, atau mungkin kesempatan kali ini saya panggilnya Nanang kali ya, karena kan dari Kalimantan Selatan nih, tepatnya dari Banjar. Oke, Nang Halid begitu kali ya. Boleh dong disapa dulu Sobat Liga 1 dimanapun berada. Halo teman-teman, saya Nurhalid, pemilik gawang dari Barito Putra. Selamat datang di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wah, itu ada ucapan selamat datangnya gitu. Kalau ucapan selamat datangnya dalam bahasa Banjar bagaimana ini? Selamat datang, sama aja Mbak. Oh sama aja, selamat datang juga ya. Dan pastinya ditunggu kehadirannya di Stadion Demang Lehman ya. Nang Halid ya, yang baru saja digunakan oleh PS Barito Putra. Oke, siap Nang Halid. Kalau kita melihat Nang Halid ini di dalam lapangan tuh rasanya udah biasa. Tapi khusus kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas begitu. Wah, bagaimana Nang Halid ini mungkin ada cerita hidup begitu ya, dan perjalanan karirnya di sepak bola. Nang Halid, kalau kita berbicara di sepak bola, gimana sih pengalaman awal dari Nang Halid ini di dunia sepak bola? Saya awalnya sekolah di kampungan Mbak. Saya memang lahir di Banjarmasin, tapi setelah lahir ikut ke kampung orang tua saya. Mungkin dari Banjarmasin sekitar sejam setengah kan. Setelah itu saya sekolah di sana SD. Dari SD itu ya? SD kelas 2. Setelah itu saya pindah ke Banjarmasin. Kembali ke Banjarmasin. Kenapa tuh Nang Halid? Karena mungkin lingkungan di kampung kan membuat saya, ya orang tua nih mungkin ingin lebih baik lagi ke Banjarmasin. Setelah itu berjalannya waktu, setelah kelas 5 SD baru saya mengenal sepak bola. Awalnya saya supporter sih. Wah, awalnya ini supporter ternyata ya. Iya. Supporter khusus untuk Barito Putra waktu itu? Untuk Barito Putra Mbak. Waktu itu Barito main di Banjarmasin, bukan di stadion yang mungkin tadi malam. Demang Lehman ya. Setelah itu karena mungkin dekat dari rumah, jadi mungkin setiap pertandingan Barito saya menonton. Motivasi itu muncul saat itu Mbak. Pada saat itu di kelas 5 SD ya? Kelas 5 SD. Keinginan untuk jadi pemain bola itu muncul setelah jadi dari supporter itu. Melihat secara langsung bagaimana para pemain Barito Putra bermain. Iya. Habis itu SMP saya sudah sekolah sepak bola di Banjarmasin, namanya SSB Junior 2000. Masih hafal ya? Ya. Pelatihnya juga saya kenal, orang yang mungkin sangat berjasa. Habis itu saya masuk SMA di Banjarmasin. Namun kelas 1 SMA itu semester 1 saya memilih untuk merantau Mbak. Pindah sekolah ke yaitu kota Salatiga di Jawa Tengah. Jauh sekali itu ya. Ada siapa di sana waktu itu? Enggak ada siapa-siapa Mbak, tapi karena keinginan murni merantau. Murni merantau Mbak. Kenalan juga nggak ada di sana. Jadi mungkin karena alasan saya juga kenapa memilih ke sana, mungkin
eh, minimnya turnamen sepak bola di Banjarmasin, karena kita juga ingin butuh pengalaman kan ya, itu sih jadi motivasi saya. Setelah itu berjalannya waktu, saya lulus SMA, saya balik ke Banjarmasin di 2016. Habis itu membela salah satu klub lokal di Banjarmasin namanya Perseban Banjarmasin. Itu bermain di dulu namanya Liga Nusantara. Dulu namanya Liga Nusantara. Habis itu perjalanan yang panjang ya. Liga Nusantara, setelah itu berganti jadi Liga 3 Ya. waktu itu kan. Habis itu setelah itu kami juara di provinsi, habis itu nasional, tapi nggak lanjut karena nggak lolos kan. Tapi ada salah satu pelatih yang melihat saya waktu itu bermain di Stadion Bumi Kartini Mbak, di Jepara. Di Jepara pada saat itu yang kembali digunakan ya sekarang betul. ya oleh Persijap Jepara. Betul. Baik. Setelah itu saya disuruh ikut seleksi kembali lagi ke Jawa Tengah, tapi bukan di Salatiga lagi, di Sragen. Ya. Sragen namanya Sragen United, bermain di Liga 2 waktu itu. Dengan posisi selalu menjadi kiper ya sejak Posisi awal ya. iya, betul. Baik. Habis itu setelah Sragen saya balik lagi ke Banjar, ikut dulu ada tim Liga 2 namanya Matapura FC, yang sekarang namanya Dewa United. FC. Baik. Habis itu saya sampai putaran pertamanya di sana, habis itu saya balik lagi Mbak ke Jawa Tengah. Balik lagi ke Jawa Tengah. Jawa Ini Tengah. antara cinta sepertinya ya sudah ya bibit-bibit di Jawa Tengah ini. Lalu setelah itu dari Matapura itu ke Jawa Tengah kan, namanya Sibangga Purbalingga Mbak. Wah, sempat ke Purbalingga juga. Ini ke arah barat lagi di Jawa Tengahnya. Setelah itu selesai di sana, saya terakhir sebelum ke Barito bermain di Papua Mbak. Ke Papua, jadi udah ke Pulau Jawa, ke Pulau Papua juga, lalu kemudian kembali ke Balik Kalimantan ya, ke tanah kelahiran Betul. begitu. Nah, itu tadi setelah dari Papua kembali ke Kalimantan langsung bermain di Barito. Sebelumnya ini COVID dulu Mbak. Oh, sempat jadi COVID kan, pada berhenti saat itu. semua kan. Iya. Saya cuma ikut-ikut latihan, mungkin cuma itu juga di halaman rumah karena mungkin nggak bisa keluar kan karena COVID itu. Habis itu Latihan mandiri ya Latihan pada saat mandiri. itu. setelah itu bukan kompetisi sih, turnamen diadakan kan pas COVID itu, namanya Piala Menpora kalau nggak salah. Barito berada di Manahan saat itu kan, di Solo kan. Di situ setelah Menpora itu mereka kembali persiapan untuk persiapan liga. Itu persiapannya di Jogja. Waktu itu ada rapat pelatih di Banjarmasin. Baik. Sama pemilik klub kan, Mas Nur. Habis itu ada fun game gitu Mbak. Wah, ini sempat mengikuti fun game Iya. sepak bola Fun game dengan bersama pelatih, pemain. Oke. pelatih, Pelatih juga dan pemilik dengan klub. owner ya. Habis itu tiba-tiba setelah main saya ditawarin untuk seleksi. Ya. Habis itu saya menyusul tim ke Jogja. Setelah itu saya mengikuti 10 hari sampai 2 minggu lah itu. Alhamdulillah akhirnya bisa dikontrak. Ini memang perjalanan yang sangat panjang ya Mas Khalid ini. Jadi setelah awalnya mungkin lahir di tanah kelahirannya Banjarmasin, kemudian sekarang bisa kembali menjadi putra daerah yang membanggakan di PS Barito Putra. Apalagi mungkin di musim ini hanya ada 2 pemain ya. 2 pemain Mbak. Nur Khalid ya, yang ada dari asli begitu, orang putra Banjarmasin. daerah Banjarmasin. Itu juga teman saya sendiri. Wah, itu teman sendiri. Ini fun fact ini. Iya. Jangan-jangan ceritanya udah dari kecil atau seperti apa ini? Teman Mas Khalid? saya dari kecil. Oh, udah dari kecil juga, betul ya? Dulu kenalnya bukan di sekolah sebenarnya, tapi dari
SSB. Oh, dari SSB. Dari SD itu kami dari kecil sampai SMP kenal dekat, pokoknya berangkat latihan sama-sama itu, pulang latihan sama-sama. Habis itu kami sempat nggak main bola sih. Sempat nggak main bola juga, jadi memang ini jatuh bangunnya dilakukan bersama begitu ya. Nggak main bola, tapi di luar sepak bola kami juga bermain maksudnya dari kecil gitu kan. Ya. Tapi apa namanya, nggak terpisah lah. Iya, ternyata dipertemukan kembali meskipun mungkin tadi Nang Khalid ini sudah pergi ke banyak tempat begitu, dari Pulau Jawa, Papua, hingga akhirnya kembali dipertemukan dengan teman masa kecilnya di PS Barito. Dulu waktu SSB juga punya apa namanya, keinginan kan waktu kecil, menghayal kan pengen jadi pemain barito kami berdua. Itu alhamdulillah di 2023 kami bisa sama-sama menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Mungkin tadi ya yang bisa kita ambil begitu nilai dari seorang Nang Khalid ini, disiplin begitu ya. Jadi meskipun COVID tidak bisa kemana-mana, tetap harus latihan sendiri untuk menjaga mungkin ketahanan tubuh juga begitu ya, sehingga nanti ketika COVID sudah selesai pun sudah siap kembali bermain. Lalu setelah itu kalaupun memang yakin dengan keinginan kita, dengan mimpi kita, mau sampai ke Salatiga tidak ada siapa-siapa di sana, tetap dijalani ya. Nah, Khalid ini luar biasa sekali. Motivasi juga sih Mbak buat orang-orang daerah. Wah, ini juga, dan apalagi untuk mungkin teman-teman SSB ya yang sekarang baru menjalani pendidikan awal dan ingin punya mimpi sebagai pemain bola profesional. Apalagi anak-anak daerah Kalimantan Selatan kan mungkin belum punya wadah nih. Mungkin kalau bisa ya merantau dulu, kita merasakan gimana di tempat orang, dapat pengalaman, merasakan kehidupan yang berbeda dari tempat kita. Apalagi biasa kita di rumah kan mungkin di zona nyaman gitu. Kalau bisa cari pengalaman dulu keluar. Carilah pengalaman dimanapun itu ya, Nah Khalid ya. Ini untuk rekan-rekan semua, khususnya barangkali putra daerah di Kalimantan Selatan, merantaulah begitu. Jikalau memang di sini belum banyak fasilitas ataupun turnamen begitu, bisa mencari pengalaman dimanapun itu. Tapi itu pro saya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah kan ada barito yang mungkin ada Elite Pro Academy ya. Sekarang developmentnya sudah mulai sangat terbuka buat anak-anak daerah. Baik, itu tadi. Oke, Nah Khalid ini sebenarnya sudah cukup menggairahkan begitu ya pembicaraan kita. Tapi kemudian Nah Khalid ini sebagai seorang kiper begitu, apalagi mungkin kita berbicara di Barito Putra, momen-momen apa sih yang paling tidak terlupakan selama bermain menjadi kiper untuk Barito Putra? Saat itu 2022 di Bali. Kami berjuang dari zona degradasi. Mungkin banyak cobaan lah, macam-macam apa. Tapi dengan perjuangan dan yang dipesankan oleh pemilik klub bahwa kekeluargaan. Jadi selayaknya keluarga, kami selalu memberikan motivasi, semangat kepada keluarga kami. Keluarga itu tim, Mbak. Tim kita ya sendiri ya. Bagaimana kita harus berjuang, mempertaruhkan barito ini adalah rumah, Mbak. Rumah kami kan. Bagaimana kami mempertaruhkan, menjaga rumah kami ini. Sudah turun temurun begitu ya. Bagaimana tetap mempertahankan berada di kasta tertinggi. Iya. Berapa tahun ini kan kami mungkin berjuang, Mbak. Berjuangnya di zona degradasi untuk bertahan. Ya, mudah-mudahan harapannya juga kami dari tahun ke tahun ke depannya bisa berprestasi lagi. Nggak mau berjuangnya
di untuk zona bawah begitu zona bawah. ya, berjuang untuk menjadi juara ya anak Khalid ya. Itulah pesan saya waktu di Bali itu sih. Jadi waktu di Bali sedang berjuang membutuhkan sampai 3 pertandingan poin terakhir waktu itu, pertandingan terakhir. Kalau itu nggak dapat poin kami degradasi. Degradasi. Namun Alhamdulillah waktu itu imbang lawan Persib Bandung. Pada saat Pertandingan itu terakhir lawan Persib lagi. itu dia ya yang mungkin barangkali salah satu yang ditakuti begitu ya di klub Liga 1. Tapi usaha dan perjuangan pemain yang sangat luar biasa waktu itu. Tidak Itu yang mengkhianati hasil ya. tidak bisa saya lupakan. Wah, itu dia tadi di pengalaman Bali 2022 menjadi hal yang paling diingat oleh seorang Nung Khalid. Baik, nah Nang Khalid sendiri sebagai posisi kiper begitu. Kiper. Bagaimana hubungannya dengan supporter di luar sana, khususnya mungkin untuk warga Kalimantan Selatan? Apalagi kan posisi menjadi kiper ini salah satu yang terberat begitu ya, Mbak. menjaga gawang begitu. Nah itu bagaimana hubungannya dengan supporter barangkali di saat terbawah ataupun di saat atas? Yang pertama sih kalau dukungan kepada pemain, saya pribadi minta mungkin terus mendukung kami dalam keadaan apapun ya, Mbak. Dan juga dalam mendukung kita harus sportif, menjaga keamanan stadion dan juga dijaga kan. Kami sebagai pemain pasti ingin memberikan yang terbaik. Yang terbaik pasti ya, Khalid ya begitu. Nah itu tadi jadi sebagai posisi kiper meskipun sulit, tapi selalu berharap dari supporter untuk terus mungkin mensupport begitu ya. Kadang jaga gawang ini harus kuat-kuat mental. Kuat-kuat mental. Karena apa nih pengalaman kalau yang sampai bisa ngomong seperti ini ya gitu? Kalau striker kan hilang bola masih yang nutupi gelandang. Kalau gelandang kelewatan ada apa namanya stopper. Ya. Kalau kiper kelewatan gol. Gol. Itu tadi jadi bola nih jangan sampai kelewatan dari batas gawang begitu ya. Wah itu tadi. Ya gawang juga kami juga tidak ingin kebobolan, tapi pasti. Bagaimana kalau memang kejadian dan keadaannya gol ya gol. Apalagi kita sudah pastinya mencoba yang terbaik dan pasti. latihan selalu dilakukan begitu ya. Baik. Oke, nah Khalid, kemudian kalau kita kembali ke Barito Putra lagi. Nah, sebagai putra daerah, apa sih visi seorang Nang Khalid untuk Barito Putra? Ingin kedepannya seperti apa dan apakah ingin terus membela Barito Putra atau ingin pindah ke klub lain? Kalau saya pribadi yang pasti saya sebagai orang daerah Mbak, pengennya selalu kalau bisa di sini terus, karena saya juga ingin menyenangkan hati orang banyak. Hati orang banyak, dengan khususnya untuk mungkin hati orang Banjar begitu ya. Hati warga Banua lah kalau kami Warga menyebutnya. Banua itu Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Apalagi saya sebagai putra daerah ya termotivasi ingin menyenangkan warga Banua, karena cuma lewat Barito ini saja saya bisa. Pasti setiap orang punya caranya masing-masing begitu ya. Nang Khalid dan Nang Khalid cara salah satunya adalah menjadi pemain Barito Putra begitu. Mungkin lewat Barito Putra juga bisa orang tua saya bisa di kampung bisa dikenal di ini, karena anaknya kan sebagai pemain Barito. Banyak sekali harapan tentunya. Banyak sekali harapan. Dan apa sih Nang Khalid tantangan ketika menjadi pemain profesional barangkali untuk di Barito Putra? Tantangannya sih yang utama ya kita harus siap mental. Siap mental ya itu tantangan. Menghadapi situasi apapun, karena kita di setiap pertandingan ada menang ada kalah kan. Mungkin itu aja sih, dan mungkin memang supporter pengen kami menang, tapi kan kalau di lapangan belum berpihak kepada kami juga.
akhirnya harus menerima begitu ya. Baik. Tapi kalau Nang Khalid sendiri dengan pengalaman yang begitu banyak begitu, udah dari Liga 3, Liga 2, sekarang ada di kasta tertinggi Liga 1 begitu. Bagaimana sih Nang Khalid melihat perkembangan sepak bola di Indonesia sendiri? Perkembangan sepak bola Indonesia sekarang jauh lebih berkembang sih Mbak dari dulu. Mungkin kita sekarang punya apa namanya VAR itu. Ya itu sangat membantu. Karena sebelumnya mungkin keputusan apalagi di Liga 3, Liga 2 itu wah sangat berat Mbak bermain di sana. Jadi dengan adanya VAR, perkembangan sepak bola di Indonesia itu ini sangat membantu pemain sangat begitu membantu. ya. Jadi kita bisa melihat secara langsung gitu keputusan yang mungkin belum wasit tidak yakin kan begitu ya. Bisa di VAR itu sangat membantu. Sangat membantu. Jadi ternyata teknologi VAR ini begitu banyak menjadi alat yang barangkali menambah value dari sepak bola itu sendiri. Sangat membantu sekali. Jadi harapannya mungkin barangkali ke depannya bahkan Liga 2 dan Liga 3 di Indonesia pun akan harus ada VAR begitu ya. Untuk perkembangan secara menyeluruh. Baik. Betul. Nah, Nang Khalid, kita mungkin sampai di pesan untuk para pendukung Nang Khalid semua nih begitu. Ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan? Kalau tadi mungkin untuk para anak-anak di Kalimantan Selatan, sekarang untuk para supporter atau para pendukung PS Barito Putra. Buat pendukung Barito, jangan pernah berhenti untuk mendukung kami. Untuk mungkin sudah lama kemarin kami bermain di luar di Jogja masa itu. Mungkin sekarang alhamdulillah kami sudah balik ke Banjar. Mungkin kalian bisa memenuhi stadion karena dukungan mereka itu menjadi motivasi dan semangat kami. Ya, betul sekali. Dan juga doa sih Mbak. Dan doa juga. Karena dari doa itu jadi sumber rezeki, sumber kelancaran, sumber semangat untuk kami. Dan pastinya untuk para tim yang kemudian datang ke Kalimantan Selatan juga untuk bertanding dengan Barito Putra, tetap dukungannya untuk para supporter untuk tetap suportif begitu ya. Betul, karena namanya rivalitas itu hanya 90 menit di lapangan sepertinya ya. Jadi ada nggak cerita-cerita juga dari Nang Khalid bagaimana sih sebenarnya Nang Khalid ini berkawan dekat barangkali dengan pemain selain di Barito Putra? Ada Mbak, banyak juga sih kenalan mungkin karena mungkin satu profesi kan. Oh, satu profesi pastinya jadi, begitu ya sesama pemain. Jadi kami harus mungkin harus akrab lagi dan juga menjaga silaturahmi sih Mbak. Oke, siapa nih kalau boleh tahu salah satu pemain dari luar Barito Putra yang paling dekat dengan Nang Khalid? Di luar Barito Putra sekarang penjaga gawang juga sih Mbak. Penjaga gawang, siapa? Dulu pernah bermain di Barito musim kemarin. Oke. Namanya Ega Rizky. Mas Ega ya. Mas Ega ya. Sekarang bermain untuk PSS Sleman. Penjaga gawang juga Mbak. Wah, apalagi beliau kemarin, senior saya. Apalagi kemarin sama-sama di Jogja begitu di Jogja. Ya. Jadi juga akhirnya sering sharing barangkali ya. Itu dia. Beliau yang mungkin ngasih masukan ke saya. Mungkin ngasih motivasi. Banyak sharing, banyak saya dekatnya sama dia. Jadi itu salah satu contohnya bahwasanya di luar lapangan pun silaturahmi itu tetap terjaga walau antar beda pemain. tim kan. Walau sekarang sudah beda tim begitu. Baik. Lalu kemudian kalau tadi kita kembali ke awal, katanya Nang Khalid ini berprofesi sebagai pemain sepak bola kan sudah banyak naik turunnya sampai udah pernah tinggal di kampung, akhirnya pindah begitu ya Nang Khalid ya. Katanya sampai ada cerita robek-robek kertas untuk dukung PS Barito Putra gitu. Itu cerita-cerita menarik. Namun kemudian kita pengen tahu nih, siapa sih pemain bola favorit Nang Khalid mungkin yang dulu sampai akhirnya memotivasi Nang Khalid,
ingin menjadi pemain sepak bola di luar dan di dalam negeri? Kalau luar negeri dulu, Luar negeri dulu ya. penjaga gawang juga. Menjaga gawang juga ternyata. Dulu penjaga gawang Manchester United. Siapa tuh? Van de Sar. Van de Sar. Itu salah satu pemain yang paling difavoritin ya. Itu pertama kali saya nonton Liga Champions juga Mbak, MU waktu itu final sama Chelsea. Dari situ saya lihat dia main bagus kan. Dari situ juga saya termotivasi jadi penjaga gawang. Jadi penjaga gawang. Jadi sejak awal tuh memang sudah inginnya jadi penjaga gawang. Ingin penjaga gawang sih. Gitu. Tapi kalau biasa fun football main di kampung, saya memilih jadi pemain nggak jadi penjaga gawang. Karena itu mungkin untuk mendapatkan sentuhan perhatian gitu. Iya, dan juga sebenarnya kalaupun saya melihat gitu ya, penjaga gawang itu justru saksi Saksi. dari permainan itu Karena sendiri paling ya. belakang kan. Paling belakang Jadi melihat melihat. semua. Nah, itu dia. Betul. Jadi makanya harus punya pengalaman sebagai pemain yang ikut lari sana sini juga Biar ya. merasakan gitu. Biar merasakan. Oke, itu tadi yang dari luar negeri. Jangan-jangan klub kesukaannya MU juga nih. MU juga. Oh, MU juga ya. Baik, ini fun fact nih dari Nang Halid, ternyata glory Man United nih. Tapi Baik. sekarang MU lagi tersiap-siap. Wah, lagi terseok-seok. Tapi tetap untuk MU? Tetap. Tetap untuk MU. Ini tipe yang setia nih ya ternyata ya. Udah dari dulu ingin di Barito, sekarang pun juga di Barito. Dan klub kebanggaannya di luar dari MU. Oh, MU tetap. Oke. Nah Halid, kalau tadi yang dari luar, sekarang siapa nih pemain dari dalam negeri mungkin legend? Penjaga gawang Barito juga Mbak. Oh, penjaga gawang Barito juga. Pada saat itu Nang Halid masih SD, SMP? SMP Mbak. SMP. Namanya Aditya Harlan. Aditya Harlan. Kenapa tuh? Suka karena sudah menyaksikan secara Sudah langsung? menyaksikan dari saya belum cuma hanya anak SSB. Beliau waktu itu 2012 kalau nggak salah gabung Barito. Waktu pertama kali seleksi, saya nonton beliau Mbak di Stadion 17 Mei. Dia seleksi memang bagus sekali. Jadi jadi motivasi untuk saya. Habis itu dengan berjalannya waktu di 2021 awal, tahu-taunya satu tim. Satu tim dan sudah bertemu secara langsung begitu. Itu rasanya latihan pasti bareng. bangga sekali ya. Iya Mbak, senang sekali. Senang sekali, baik. Nah, Setelah satu tim, beliau juga motivasi saya juga banyak cerita yang pengalaman saya ceritakan waktu itu nonton beliau dan pasti beliau juga nggak nyangka nih, pada saat itu saya disaksikan seorang anak SMP yang bukan siapa-siapa pada saat itu ya. Sampai dulu latihan saya di belakang gawang kan waktu itu saya, jadi ngambilin bola. Dia latihan kiper, bolanya ya, keluar. waktu itu ya. Iya, bolanya keluar saya ambilin. Tau-taunya saya ceritain, dia kaget. Kaget sendiri. Gitu. Nah, itu akhirnya yang menjadi kebahagiaan begitu, baik. Nah, Halid, tapi kalau kita juga berbicara terkait karir di sepak bola, tentunya karir sepak bola ini kan ada mungkin batas usia begitu ya, sampai dengan barangkali umur 30 tahun sampai 35 tahun gawang ya, sekarang itu ya, baik. Tapi dari Nang Halid sendiri, apakah sudah memikirkan ke depannya setelah berkarir sebagai pemain sepak bola, pensiun nanti akan berkarir sebagai apa? Mungkin tidak jauh dari sepak bola. Karena itu sudah menjadi kecintaan ya. Mungkin melanjutkan jadi pelatih kiper kan, dan juga mungkin bisa membagi ilmu buat anak-anak di Banyuwangi. Apalagi penjaga gawang juga minim Mbak. Minim sekali. Di Banjarmasin mungkin karena minatnya, dan juga yang pertama pelatih penjaga gawang yang kurang sudah minim lah. Minim ya. Mungkin bisa dihitung berapa orang di Banjarmasin. Apalagi dengan Nang Halid
ini sudah punya pengalaman sendiri begitu, sehingga pengalaman tersebut mungkin bisa bermanfaat ya untuk orang lain. Baik, jadi ingin menjadi pelatih ya. Panggilannya nanti bukan Nang Halid tapi Coach Halid. Wah, ini jadi buat rekan-rekannya Sobat Liga 1 yang besok punya anak kecil, dilatihnya oleh Coach Halid sebagai kiper. Persiapkan diri. Dipersiapkan dirinya jadi dari sekarang juga ya, iya, Nang Halid ya pastinya. Nang Halid, kalau tadi juga sudah berbicara ini itu sampai nanti pasca karir, sebenarnya dari Nang Halid sendiri siapa sih orang yang paling memotivasi Nang Halid untuk bisa selalu kuat dan sampai di karir profesional sebagai sepak bola? Orang tua dan istri sih, Mbak. Orang tua dan istri ya. Apalagi sekarang istri saya baru lahiran. Baru dikaruniai seorang putra, putri? Putra, Mbak. Wah, putra ini. Anak pertama. Anak pertama. Udah usia berapa? Usia baru ini sih 42 hari. 42 hari ya. Ini 2 bulan juga belum ya. Wah, ini pasti menjadi suatu motivasi untuk itu terus yang jadi berjuang. Motivasi saya, Mbak. Apalagi anak saya masih kecil kan. Itu mungkin yang jadi pikiran saya, ingin lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Jadi inginnya pun selesai latihan, selesai bertanding, pengen pulang ya Mbak. bawaannya Iya, ya. iya. Ini juga kita lagi di bulan Ramadan, bulan puasa, ngabuburit biasanya bawa anak jalan-jalan. Ngabuburit, ada banyak jajanan, Mbak. Ini ada di Banjarmasin. Ada di Banjarmasin itu di pinggir sungai lagi. Di pinggir sungai lagi. Nah, ini menarik nih. Sungai Matapura. Jadi di sungai itu ada perahu, kita bisa jalan-jalan di perahu. Di perahu itu juga. Wah, ini menarik sekali. Setelah ini mungkin Nang Halid akan recovery dulu ya setelah kemarin bermain. Nanti setelah ini kita akan ngabuburit juga nih bareng Nang Halid. Bagaimana sih kehidupan begitu ya seorang pemain sepak bola di luar lapangan. Pasti akan banyak yang dilakukan juga ya. Karena kan kalau di lapangan aja juga aduh bosen kali ya sebagai pemain sepak bola. Oke, Sobat Liga 1, itu tadi sudah banyak sekali obrolan dengan Nang Halid. Nanti kita akan lanjut lagi ngabuburit bareng di bulan Ramadan ini bersama Nang Halid, pemain dari PS Barito Putra. Siap, WhatsApp. Nah, Sobat Liga 1, biasanya setelah bermain, para pemain keesokan harinya akan menjalani recovery time untuk mengembalikan kebugaran tubuh mereka. Biasanya pemain PS Barito Putra di saat bulan puasa seperti ini menjalani recovery time di jam ngabuburit itu Sobat Liga 1. Jadi kita tunggu ya para pemain pada keluar setelah menjalani recovery time. Sobat Liga 1, ini menjelang berbuka masih banyak yang jual takjil, tapi karena cuacanya sedikit mendung ya, jadi sepertinya sudah mulai sepi nih di sini. Berburu takjil dulu nih. Oke, ini khas dari Banjar ya, dia ya, Banjarmasin. Buat dari durian, habis itu tepung terigu, campur santan gitu. Oke, ngelihat dari sini ya. Oke, ini kita udah beli nih buat hari ini takjilnya ya. Oke, yuk kita cari takjil yang lain lagi. Makasih Kak. Kentang bisa tapai. Kentang. Yang sumbernya 15 sama rasa kentang rasa tapai yang setelur. Ini sih, Bu. Ini yang khas yang ini. Biasa itu. Yang biasanya ini. Terbuatnya dari apa, Bu? Tepung, telur, santan, terus gula, sama ini apa tai lala. Tai lala. Tai lala tau nggak? Kayak kita makan nyiur, kayak kelapa tapi agak dingin. Nah, ini kita udah di kediaman dari Nang Halid. Kita mau buka puasa di sini. Tadi udah keliling-keliling Banjar juga ya. Udah ngeliat gimana proses recovery sampai akhirnya kita beli takjil juga gitu ya. Siap, itu dia tadi. Jadi ternyata pemain bola tuh juga manusia gitu ya. Masih makan gorengan juga, masih makan duren dan masih makan bingka nih setelah ini. Baik, mungkin Nang Halid terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini. Dan mungkin untuk seluruh Sobat Liga 1 yang ada di manapun di seluruh Indonesia, boleh dikasih kesan dan kesan dari Nang Halid. Pertama saya mengucapkan karena ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Selamat menunaikan
ibadah bulan puasa, dan juga jangan lupa saksikan terus BRI Liga 1 sampai akhir musim, sampai selesai. Dan jangan lupa untuk dukung terus klub favoritmu. Ya, itu dia, terutama PS Barito Putra. Betul, harus begitu, kawal terus pokoknya di BRI Liga 1 2024-2025. Oke sobat Liga 1, itu dia tadi kita ngobrol bareng dengan Nang Khalid. Setelah ini kita mau buka puasa dulu, dan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Dadah.